Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas review artikel yang akan dibahas oleh kelompok 3, yakninya saya sendiri, Lili Sylvia, dengan NIM 1816040063, dengan rekan saya, Nahda Fitri, dengan NIM 1816040066. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Sandra Ayu selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah seminar akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview artikel dengan judul Analisis Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Tingkat Keuntungan Perusahaan, Studi Kasus pada CV Meranti Manunggal Furnitur. Review artikel kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama identitas artikel, yang kedua pendahuluan, yang ketiga literatur review, yang keempat metode penelitian, yang kelima pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Untuk penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nahda Fitri. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Baiklah, saya Nahda Fitri dengan NIM 1816040066 akan menjelaskan yang pertama tentang identitas artikel. Judul artikel yaitu Analisis Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Tingkat Kualitas Keuntungan Perusahaan, Studi Kasus pada CV Meranti Manunggal Furnitur. Jurnal tentang moneter, volume nomor dan halaman, volume 2 nomor 2 halaman 205 sampai 214. Tahun yaitu 2015, nama penulis Slamet Heriwinarno. Selanjutnya, pendahuluan. Latar belakang. Karena adanya persaingan yang ketat dan kompetitif dari berbagai perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, karena keinginan perusahaan tersebut untuk melakukan perbaikan atas kualitas produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki kualitas yang baik di mata pelanggan, inovasi, ketepatan waktu saat produksi. Selanjutnya, karena dengan adanya usaha untuk pembuatan hasil kualitas produk baik tentu juga memerlukan berbagai upaya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya upaya rancangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam menciptakan dan melakukan perbaikan kualitas terbaik dengan biaya yang seminimal mungkin dipangkas. Karena perusahaan ingin meningkatkan keuntungan atau profit dengan adanya rancangan mengenai biaya kualitas tersebut. B. Rumusan masalah. 1. Seberapa besar pengaruh biaya kualitas terhadap tingkat keuntungan perusahaan? 2. Apakah dengan adanya biaya kualitas yang dikeluarkan, perusahaan akan memberikan andil terhadap peningkatan keuntungan atau tidak? C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya kualitas terhadap tingkat keuntungan perusahaan. 2. Untuk mengetahui apakah dengan adanya biaya kualitas tersebut akan memberikan andil terhadap peningkatan keuntungan perusahaan atau tidak. Kemudian, literatur review. Ada beberapa materi akan dibahas, yaitu yang pertama, biaya. Menurut Hassen dan Mowen tahun 2004-2006. Akuntansi biaya menurut Mulyadi 2005. 2. Kualitas menurut Holmgren, Datar dan Foster 2005. Jiptono 2003. 3. Biaya kualitas. Akuntansi biaya, perencanaan dan pengendalian menurut Milton dan Lauren tahun 2000. 4. Penggolongan biaya kualitas menurut Blauser dan Lin tahun 2000-361. Selanjutnya Rianto tahun 2000. 5. Tingkat keuntungan. Analisis kritis atas laporan keuangan Harahap 2009. Analisis laporan keuangan menurut Munawir tahun 2007. Manajemen keuangan, laporan keuangan menurut Sartono 2001. 6. Hubungan biaya kualitas. Analisis optimalisasi biaya kualitas dan pengaruhnya terhadap kualitas Wibowo tahun 2006. 7. Hubungan biaya kualitas dengan tingkat keuntungan atau profit. Menurut Blauser dan Lin,
Milton dan Lawrence tahun 2000, Hadri 2005, Fakebaum 2002,2001. Metode penelitian. Ada beberapa materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama data, yaitu datanya data sekunder. 2. Sampel, berdasarkan karakteristik tertentu atau dari data per tahun mulai tahun 2008 sampai 2014, yaitu 7 sampel. 3. Metode analisis, yaitu dengan menggunakan kemampuan untuk menghitung data secara akurat dengan berbagai pengujian data. 5. Variabel sampel, yaitu dividen, tingkat keuntungan atau EBIT. Independen, yaitu biaya kualitas meliputi indikator untuk mengukur variabel ini, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Selanjutnya, pembahasan. Di dalam pembahasan ini ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama, gambaran data penelitian, yaitu pada penelitian ini laporan yang digunakan periode 2008 sampai 2014. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang furnitur yang menghasilkan produk barang jadi berupa mebel. Berdasarkan data laporan keuangan dilakukan pengelolaan dan pengidentifikasian terhadap besarnya biaya kualitas yang terdiri dari 4 komponen biaya dan tingkat keuntungan. Baiklah, saya Lili Sylvia dengan NIM 1816040063 akan mempresentasikan materi review artikel mengenai analisis data. Nah, untuk mengenai analisis data ini terdiri dari beberapa pengujian. Yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas ini diperoleh nilai rasio skewness yaitu sebesar 1,78 dan nilai rasio kurtosis sebesar 1,53. Artinya menggambarkan bahwa model penelitian berdistribusi normal terhadap data-data. Uji yang kedua yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan hasil perhitungan dengan tabel Darwin-Waston dengan menggunakan derajat kepercayaan 5 dan menggunakan sampel sebanyak 7 dan variabel sebanyak 5 dengan nilai DL dan DU adalah 0,670 dan 1,56 sehingga nilai DW lebih besar dari nilai DU, maka dapat dikatakan bahwa tidak memiliki gejala autokorelasi. Uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai T statistik dari seluruh variabel independen yaitu variabel bebas tidak ada yang signifikan secara statistik, sehingga dapat dikatakan bahwa model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Uji yang keempat yaitu uji multikolonialitas. Berdasarkan hasil pengujiannya, besaran korelasi antara variabel independen tampak bahwa banyak variabel biaya penilaian yang cukup tinggi dengan biaya kegagalan eksternal yaitu sebesar 70,1%. Artinya bahwa dikatakan tidak terjadi multikolonialitas. Uji yang kelima yaitu uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 0,950 atau 95%, yang berarti bahwa tingkat keuntungan memang dipengaruhi oleh biaya kualitas yang mewakili oleh biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal, sedangkan sebesar 5% dipengaruhi oleh faktor lain. Yang keenam yaitu uji pengaruh simultan. Berdasarkan hasil uji ini bahwa hipotesis penilaian H4 diterima di mana F hitung besar dari F tabel dengan sig kecil dari 0,05 atau dengan keseluruhan biaya kualitas, artinya biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan kegagalan eksternal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keuntungan atau EBIT. Selanjutnya yang ketujuh yaitu uji parsial T-test. Berdasarkan hasil uji
uji ini bahwa dapat disimpulkan bahwa tingkat keuntungan dipengaruhi oleh biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal dengan persamaan sistematis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan data olahan dan analisis dan hasil tentang pengaruh biaya kualitas terhadap tingkat keuntungan perusahaan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel biaya kualitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat keuntungan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai adjusted sebesar 0,95 atau 95%, yang artinya tingkat keuntungan perusahaan memang dipengaruhi oleh biaya kualitas. Walaupun hanya satu variabel biaya kualitas, yaitu biaya kegagalan eksternal, yang secara parsial tidak signifikan memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat keuntungan perusahaan. Namun, ketiga variabel lainnya signifikan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan, yang berarti secara simultan dilihat dari uji F, seluruh variabel independen menunjukkan tingkat yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat keuntungan. Selanjutnya yaitu kelebihan penelitian. Dalam penelitian ini, perusahaan menerapkan pengelolaan biaya kualitas dan dapat diidentifikasi, diperhitungkan dengan benar dan tepat, sehingga membantu perusahaan untuk dapat menjaga kualitas barang produksi dan biaya produksi perusahaan menjadi lebih efisien. Dari penelitian ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana pengaruh biaya kualitas terhadap keuntungan perusahaan. Kelemahan penelitian. Yang pertama, tidak tercantumnya bagian penelitian terdahulu di dalam artikel ini. Yang kedua, dalam penelitian ini masih sederhananya pengelolaan keuangan di CV meranti manunggal furniture, sehingga pengidentifikasian terhadap biaya masih belum terperinci. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mencantumkan literatur yang menjadi acuan dan memberikan ide untuk melakukan penelitian ini, dan perusahaan juga sebaiknya menerapkan pelaporan biaya kualitas dengan diklasifikasikan ke dalam 4 golongan biaya kualitas agar dapat terlihat dengan jelas komposisi dari masing-masing biaya kualitas tersebut. Sekian, terima kasih.